Kalau kamu terus-terusan nuduh dia selingkuh, ya akhirnya dia bakalan selingkuh juga. Halo, it's me, Rifah. Balik lagi di Speak Up. Kali ini aku bakalan bahas soal selingkuh. Pasti kata selingkuh ini udah familiar terdengar di telinga kalian kan? Bahkan, banyak kasus perselingkuhan sering terjadi. Menurut survei yang aku baca, sekitar 40% laki-laki dan perempuan di Indonesia pernah selingkuh. Tapi sebelum aku ngebahas lebih jauh lagi soal alasan pasanganmu selingkuh, kita samain persepsi dulu ya. Jadi kita tidak membahas soal orang ketiga, tapi kita membahas mengenai hubungan kalian itu sendiri. Yang pertama, apakah ada kebutuhan dari pasangan yang tidak terpenuhi? Ini bukan dilihat dari sudut pandangmu aja, tapi juga dilihat dari sudut pandangan pasanganmu juga. Misalnya, saat itu pasangan kamu lagi butuh kamu. Dia lagi butuh temen cerita dan dia itu pengen banget dapat masukan dari pasangannya. Tapi, kamu gak nyempetin waktu sama sekali buat dia. Alhasil, dia cerita sama orang lain yang dia percaya dan itu tuh temennya. Kita anggap temennya itu cowok. Nah, dia setiap hari cerita sama temennya itu terus. Karena kamu gak pernah ada waktu buat dia, ya alhasil lama-lama dia nyaman dan suka sama temennya itu, akhirnya selingkuh. Yang kedua, apakah dalam menjalin hubungan ada salah satu pihak yang merasa tertekan? Jika iya, berarti itu salah satu masalahnya. Seharusnya ketika menjalin sebuah hubungan, kalian itu bahagia, bukan malah tertekan. Tertekan dengan harus chat 24/7, tertekan dengan harus sleep call, tertekan harus pub setiap dimana, setiap jam, setiap detik. Ya dia lama-lama gak nyaman sama kamu, akhirnya dia mencari orang lain yang bisa memahami dirinya. Yang ketiga, bosen. Ya harus diakui mau gak mau, rasa bosen itu pasti akan datang. Apalagi hubungannya udah dalam jangka waktu yang lama. Hubungan akan menjadi membosankan ketika kalian cuma melakukan rutinitas yang sama terus-menerus. Jadi rutinitas kalian itu ketika ketemu, jalan, makan, ngomong, pulang. Dan itu kayak gitu terus. Gak ada rutinitas yang menantang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta kalian kembali. Yang keempat, kepercayaan. Ini tuh simple, tapi susah. Kadang di dalam sebuah hubungan, kalian gak saling percaya. Misalnya pacarmu gak ngabarin, karena emang dia lagi sibuk, kamu udah mikir dia selingkuh. Terus ngechat, kamu selingkuh ya? Kamu gak ngabarin aku ya? Bla 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 bla. Hey, dia itu sebenarnya gak mau selingkuh pada awalnya. Tapi kalau kamu terus-terusan nuduh dia selingkuh, ya akhirnya dia bakalan selingkuh juga. Percaya deh, dia tuh mikirnya ya, daripada dia terus-terusan dituduh-tuduh selingkuh, ya mendingan dia selingkuh sekalian. Orang kamu aja udah gak percaya kok. Ngapain harus ngejalin hubungan sama kamu? Yang terakhir, apakah komunikasi kalian baik? Masalah sering terjadi karena komunikasi yang gak lancar. Karena yang satunya suka kode-kode, yang satunya gak peka, ya gak akan selesai masalahnya. Harusnya dua-duanya tuh ngobrol. Problemnya itu di mana? Setelah itu baru diselesaikan dan cari solusinya. Jangan cuma diem, gak mau nanti dia marah. Kan belum ngomong. Kalau udah ngomong, kamu baru tahu reaksinya. Sebelum kamu ngomong ke pasangan, gak usah overthinking dulu. Omongin aja. Tapi, sebelum kamu ngomong sama dia, lihat juga kondisi moodnya. Apakah moodnya lagi baik atau enggak. Kalau moodnya lagi gak baik, ya jangan diterabas. Ketika kamu terabas, ya otomatis bakalan berantem lebih besar. Ngerti? Jadi, mulai sekarang komunikasi ya, gak usah dipendem-pendem. Karena semakin kamu lama memendam, itu akan jadi bom waktu nanti. Dan bisa bikin hubungan kalian tuh hancur. So, gimana? Udah paham alasan kenapa pasanganmu selingkuh?
Kadang selingkuh itu tidak terjadi karena orang ketiga. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan bersama pasangannya. Akhirnya dia memilih orang lain untuk bersenang-senang. Jadi, coba deh mulai cari tahu gimana caranya merawat hubungan, ya. Hubungan itu bukan hanya soal aku cinta kamu, tapi hubungan itu juga harus saling memahami dan saling ngerti. Karena memang menyatukan dua kepala itu nggak gampang. Makanya harus dikomunikasikan. Oke? So, itu tadi pembahasan soal selingkuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu biar mereka jadi makin paham soal cinta. Sampai jumpa!